ai ia holi meneruskan. Ya sonari mendoding kita yang doskon hanami hubani inang sama Paulina Lumbantoruan. Ya, terima kasih Bang. Masuki kita ma persermonanta mendoding kita Haleluya nomor 110 ayat sada pakon ayat 2. Tuhan Yesus si permahan, Tuhan Yesus si permahan ganup diri birimi. Tuhan Yesus si permahan ganup biri do. Yesus ko bamuhurhu sairi konon kuham sairi konon kuham sairi konon kuham Yesus ko bamuhurhu sairi konon kuham. Ayat 2. Bai musim misi pangago hampan jaga nagogo anggo bogasmu tonggor sairi konon kuham sairi konon kuham sairi konon kuham Yesus ko bamuhurhu sairi konon kuham. Ayat 7. Bain suruhanmu maang ai senso ya hatamu janaham omamanogu ganuk jol marohamu ganuk jol marohamu ganuk jol marohamu olong atemu sai togu ganuk jol marohamu. Ya, pasonang kita mertonggo kita. Pasonang kita mertonggo kita. Ipuji ipastanggap hanami hamba pa ibagas Tuhan Yesus. Natong-tong makahalongi hanami nalang onggama nadikon hanami bani gulmit ni goluh nami. Yahapkon ibotoh jana ididah kanami selo hanani gogoh nami Tuhan. Boy hanami pajupah mandihuti pembinaan na perlubi huben nami haganuk perhorja kuriamu. Bapa, terima kasih ma hubani hanami haganuk nadop yonjarham uhur nami boy ibagas toruh niur hanami merlajar hatamu. Sedo pitah sebagai pambotoh huben nami. Tapi gabe taridah maai bani goluh nami ari-ari. Tuhan, inilah kam takas torang gulimit ni goluh nami. Pangabak pikiran pakon perlahon nami. Langdong nalangi botoh kam Tuhan. Halanyai mangelek nami hubamu papasing ham hanami. Anggo bani perdalan ni goluh nami sadarion. Adong hanami manlembang hubani hatamu. Aseboy hanami ibagas dami na humbamu Tuhan. Kami Kristus ma na berkuasa ibagas pakon pikiran nami. Ase sonang hanami. Boy ihapkon hanami kehadiran ni Tuhan bani guluh nami. Marhitei persauran nami pakon haganup parhorjani kuriamu. Pakon parhorja kuria nahan luar GKPS Padang Bulan. Terima kasih Tuhan, boy sedia margabung.
on mapataridahkon haganub doh nami perlu merlajar sebagai jua-juapmu Tuhan. Langongga tamat hanami merlajar dengan sada catatan asim marbagal hanami ibagas hapor sayawan pakon panandaan hubamu. Tuhan, gondoskon hanami pendeta nami, berham kekuatan gogoh ton dimuna pasing marhorja manorapi juak-juak mohon Tuhan, gabi pasu-pasu huben nami. Terima kasih, ibagas haganub bahat kesibukan pelayanan ni. Ibereham hubani, hajur gitan, malas niuhur ibagas mempersiapkan pelayanan huben nami parhorjani kuriamu. Tuhan yondoskon hanami parhorjani kuriamu. Nalang ope margabung, ase hamma mengonjar uhur ni sedia, atap sedia ipar dalanan, ijape sedia, ham tong-tong nama kasomani sedia, halani holong muhu bani sedia ibagas Tuhan Yesus. Yondoskon hanami ma pembinaan on hubamu, bastu maham, jongjong maham itongah-tongah nami. Terpuji termulia maham Tuhan, mangelek kanami ase jaringan boy diar merdalan, songonai homa listrik, boy ibagas na diar, ase boy haganub, tiar merdalan pembinaan nami. Ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Ya, sonari, yondoskon hanami mah hubani Bapak Pendeta nami, ibagas padaskon pembinaan hubata haganub parhorja kuria. Hamma sonari panorangmu pendeta nami. Ya, diar au sihol share screen ya. Sudah co-host Bang, Pak Pendeta itu. Jess, Ya. Situan Nami bisa dibantu dari situ kah? Oh, saya yang share, boleh. Iya. Oh, nanti berarti Ham yang atur dari situ ya? Oh, mungkin bisa, udah saya share juga apanya, remote-nya Pak Pendeta. Udah ya? Tapi belum bisa di sini. Oke. Baik, wanita kanupan, hubakui pangindo padaskon bani pembukaan pembinaan on, pembekalan on dalam rangka penabalan ini. Situa, au mengusulkan pasal topik pemuritan discipleship dan kesetiaan bermisi. Nah, maksud bermisi totu ibagas on aima na gabi tugas utama gereja, aima marturia koinonia pakon diakoni. Au termasuk na malas tumang uhurhu dia dongkon katakanlah dalam tanda kutip lah ini ya, kelas pemuritan, bahkan marnipi doau bani sadapan orang di GKPS Padang Bulan adong na margoran Departemen Pendidikan nige na menawarkan bani gereja-gereja ahana ginoran pendidikan teologi jemaat, walaupun bukan sebuah lembaga pendidikan tapi halani huidah songon cikal bakal mohon ke depan pasal itu nih. Baik, kita lanjut dulu, Jess, situan nami. Masih lang boy bain hunjon. Ya. Jadi langsung kita hubani definisi dulu ya. Istilah murid atau disciple berasal dari kata Yunani koine, matetes, nah yang mana berarti seorang siswa atau anak didik dari seorang guru atau seorang magang kepada seorang ahli, dan kemudian diturunkan ke bahasa Inggris melalui kata Latin discipulus yang berarti seorang learner, pelajar, kendati kata yang lebih umum dalam bahasa Inggris disebut adalah student atau siswa. Nah, kata disiplin songon negatif sobut juga turunan dari kata disciple, yang memberi penekanan akan pentingnya disiplin rohani dalam hidup para murid. Lanjut. Yang menarik adalah Bani Bebelta, kata murid itu muncul sebanyak 73 kali dalam Injil Matius, kemudian 46 kali Bani Injil Markus, 37 kali Bani Injil Lukas, 78
Bani Injil Yohanes 20 bani Kisah Para Rasul. Menarik bahwa sangat banyak ditemukan di kitab Matius dan Yohanes ya. Hal ini memang penekanan isi Yesus dalam Injil Matius itu adalah pada guru. Jadi hubungan antara guru dan murid. Anggo Bani Lukas Yesus lebih kepada healer. Makanya tabib yang agung Bapak Inang itu muncul di Lukas ya. Termasuk Bani Yohanes kan masih naik bahan istilah kan. Tapi on menunjukkan memang konteks Bani Panorangai penting sekali posisi murid dengan pembekalan dari gurunya. Nah, kata murid dipakai untuk itu salah ketik ya, dipakai untuk menunjuk kepada murid Yesus sebelum mereka disebut Kristen. Lanjut, jadi sonare kita tentu haganupan do kita Kristen gabi murid di Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya terbatas pada para horja ya. Kata pemuritan, jadi kata murid, murid ai ada pemuritan. Bukan hal yang asing bagi kita, bukan hanya kita sudah belajar, tapi juga sudah mengajarkan dan melakukan. Pemuritan yang dimaksud di sini adalah sekelompok atau kumpulan orang-orang yang belajar dasar-dasar ajaran Alkitab dalam kurun waktu tertentu dengan materi atau tema-tema yang sudah disusun sedemikian rupa. Jadi ada kurikulum niki. Lang sepotong-sepotong, lang putus-putus sebelum memang melakukan tugas misi baik ke dalam maupun ke luar. Jadi karena menarik sonari adalah istilah-istilah yang muncul di gereja itu adalah satu pembinaan, pembekalan. Sementara di Alkitab istilah yang dipakai adalah pemuritan. Dos doai misalnya dari istilah di Alkitab itu lebih banyaknya istilah pelayanan ketimbang istilah kepemimpinan. Tetapi negatif terjadi penekanan-penekanan soal pembekalan, bani pembinaan bukan soal pelayan, bukan soal pelayanan, tapi soal kepemimpinan. Ini juga menarik ini ya. Lanjut terus. Jadi pemuritan on itu identik dengan fundamen sebuah bangunan. Anggo yang legion kita pokok bangunan. Anggo makin kokoh fundamennya tentu makin kuat bangunan di atasnya. Dalam rangka apa? Anggo dong terpangan angin kencang, badai dan lain sebagainya. Dan anggo makin kokoh fundamen sebuah bangunan, makin tinggi bangunan bisa dibangun di atasnya. Atau on doma katakanlah iboto hita ganupan suang sonaido bani pemuritan. Jadi makin baik pemuritan dilakukan oleh sebuah gereja, maka umat juga akan semakin bermisi. Makin buruk pemuritannya, tentu makin buruk misi ini. Misi na maksud ijon tentu na tulunokan na utama, aima marturia koinonia pakon diakoni. Masih ai hubain urutan ini nanti saya jelaskan. Lanjut. Iya, Oma kira-kira diagram ini ketika Yesus memulai pemuritannya, adong do tiga hal na ihorjahon Yesus dalam pemuritannya itu. Ketika dia sudah memanggil murid-murid yang generasi pertama dan mereka mengikut dia, lalu Yesus memuridkan mereka melalui pengajaran, Yesus memuridkan mereka melalui ambilan-ambilan ini, Yesus lang kita berteori hubanisi dia, tetapi juga menunjukkan pengalaman rohani langsung dalam peristiwa-peristiwa healing and deliverance. Itu negatif sebut bahwa gereja-gereja suku kesannya hanya penekanan pada teaching and preaching, ya, tapi lupa pada healing and deliverance. Tapi puji Tuhan, Parpudion, UM semenjak tahun 2012 sudah mulai menyadari itu dan sudah menduniakan pasal healing and deliverance. Bahkan Dewan Gereja Sedunia sudah meminta juga Bapak Inang tulisan dari Indonesia, Almana Manulisi Jai, dan bukunya sudah selesai dicetak, yang menyangkut soal healing and deliverance juga ya, bersama-sama dengan Pendeta Parulihan Sipayung. Lalu setelah mereka dimuridkan, buahnya adalah mereka bermisi. Dan itu sangat jelas, dop Yesus Tuhan bangkit dan naik ke sorga, Roh Kudus turun, Bani Lahuan 2, 42, 47,
pakon misi itu makin kuat, makin jelas ketika setelah Apostel Paulus bertobat. Nah, tugas amanat agung jelas songoda binotota perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 10 onom dasubani 10 lalu dasubani 20. Lalu kemudian misinya salah satu adalah memang meneruskan melanjutkan pemuritan dengan harapan tentu hasil nadom muridkon bermisi dia baik ke dalam maupun ke luar. Aimanokan nausabut tolu marturia, koinonia, diakonia. Sengaja saya buat marturia duluan karena apa? Karena koinonia itu adalah buah. Buah dari marturia doai. Jadi buah dari bersaksinya koinonia. Makin banyak jemaat yang percaya, terbentuklah koinonia. Ketika ada jemaat yang lemah yang perlu dibantu secara ekonomi, ibahenma diakoni yang sekarang ini muncul istilah diakoni apa namanya itu ya, diakoni kontekstual kah atau diakoni kreatif kah, lebih sekedar diakoni karitatif, walaupun memang itu masih sangat diperlukan. Jadi soalnya ya tersurat bani Bibilta bani Matius 28 ayat 18 itu Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini ayat yang gati Bapak Inang termasuk oleh hamba-hamba Tuhan kurang diperhatikan. Aimah haka soal kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baru setelah dong kuasa ai, baru kemudian disuruh pergi. Setelah yakin ada kuasa yang diberikan, baru disuruh pergi. Jadi Yesus tidak menyuruh bermisi tanpa persiapan tanpa bekal apa-apa ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam sebuah diskusi pakon dosenku di De La Salle University agak komprehensif do anggo Roma Katolik menafsirkan Matius 20 waluon soal ajarlah mereka. Si dia menafsirkan itu, makanya mungkin itu salah satu faktor pendidikan di Katolik itu cukup cukup bagus. Halani si dia memahami ajarlah mereka itu berarti kuasailah pendidikan. Menguasai pendidikan itu bagi Roma Katolik adalah tanda keselamatan. Wah, ini menarik sekali ini ya. Sehingga engkau menguasai pendidikan, lembaga pendidikan, tanda keselamatan, tentu akan ditampilkan sebaik mungkin. Jadi motivasinya bukan uang awalnya, uang datang kemudian. Lanjut situ nami ya. Lalu apa misi gereja berangkat kembali Matius 20, 18-20 dan Markus 16, 15-10 lalu disebutkan pergi keluar dengan kuasa. Tujuannya adalah menjangkau yang belum percaya. Lalu setelah mereka dijangkau, Omma Nasonari dikerjakan oleh anggota IGKP Staon Pendeta Freddy Purbaya. Setelah percaya, kemudian mereka dibaptis, lalu apa? Diadakanlah pemuritan kepada mereka. Setelah dimuridkan lalu apa? Jadi pelaku firman. Setelah jadi pelaku firman lalu apa? Lalu kemudian bermisi. Tujuan pemuritan adalah bermisi. Bedanya nanti antara yang dilahirkan dari keluarga Kristen dengan yang tidak, pemuritan bata itu berhenti di kelas katekisasi, dan ketika kelas katekisasinya enggak dirancang dengan bagus, maka tentu hasilnya tentu tidak atau kurang bagus ya. Lanjut. Ya, jadi Omma naginoran the cycle of mission ai pergi keluar dengan kuasa, walaupun banyak hamba Tuhan ragu bahwa Tuhan telah memberikan kuasa. Pengguna sebut bani Markus 6 ayat 7 ini.
Banyak dalam menjangkau yang belum percaya agar jadi percaya, walaupun tidak semudah yang kita bayangkan. Anggo untuk misi sonon tentu perlu doa dong nanti pemuritan khususnya lagi ya. Lalu jadikan mereka murid, dan setelah jadi murid tentu jadi pelaku firman. Setelah jadi pelaku firman tentu kembali bermisi onma lingkaran ai. Lanjut lagi. Nah, misalnya Tonggor Hita kisah-kisah sukses pertumbuhan gereja. Nah, maksud pertumbuhan gereja tentu misi mana maksud jontene. GKPS itu pada awal-awalnya tahun misalnya 19 sampai 1928 jumlah orang Kristen hanya kira-kira Kristen Simalungun nontene itu sekitar 500-an. Lalu terjadilah perubahan strategi dengan pendekatan menggunakan bahasa Simalungun, Lang Bahasa Toba, dan juga adongdo nasinobut kelas pemuritan ya isobut banipan orang ai PSK itu memang atau Parguru Sakseni Kristus, dan ini termasuk juga gerakan yang dalam melakukan misi membuat percepatan halak Simalungun Kristen semakin bertambah cepat. Asal persoalan ini setelah mereka lalu apa lanjutannya kan begitu. Si dia anggolang silap au dalam percakapan dalam hitungan menit ya 1 atau 5 sampai 5 menit ketika berbincang-bincang sudah memasukkan kesaksian, dan mereka memang militan dalam soal membagikan ahana gabe sinadongan di sini ya untuk melakukan misi di atas. Hampir rata-rata gereja-gereja di Korea Selatan bertumbuh dalam soal misi yang non karismatik memang kuat sekali pemuritannya. Pemuritan yang terstruktur, pemuritan yang berkurikulum. Lang pemuritan songon nagati masa di gereja-gereja di Sumatera Utara per topik-topik dan terputus-putus dan tidak berkesinambungan. Suwangsona itu kasus-kasus pertumbuhan gereja, misi gereja karismatik di Indonesia. Saya bertanya-tanya di mana sih sebetulnya rahasia mereka, di samping misalnya ya kita sudah tahu lah ya dalam soal pengalaman rohani, dalam soal disiplin doa. Nah ternyata yang mungkin kita tidak menyadari mereka sangat ketat dalam soal pemuritan. Adongdo istilah mereka kom 100, 200, 300, 400. 100 maksudnya pemuritan 100 jam. 200 jam, 300 jam, 400 jam. Anggo pemuritan tahun yang berlangsung Maret sampai nanti Agustus kalau nggak salah sebelum Panabalan, etong Nasia Maiji lebih kurangnya hanya 40 jam nah itu. Jadi belum apa-apa dibandingkan mereka. Dulu kita pikirnya mereka kurang kuat dalam soal pemuritannya. Ternyata kita ketinggalan kereta dibandingkan mereka. Langboi mengidangi tertentu misalnya sebagai pengkhotbah kalau belum mencapai mengikuti kom. Apakah 300, 400. Kesaksian mantan Porhanger GKPS. Maka tahun hubakku Pak Pendeta, apa yang diberikan, apa yang katakanlah pembinaan, pembekalan terjadi di gereja suku termasuk GKPS, Lape Sapardihani. Pembinaan pemuritan yang dilakukan di gereja mereka. Pantaslah mereka ini mantan Porhanger tahun situa tahun sangat militan sekali. Jadi adong kaitan ini antara memang bagusnya, kuatnya pemuritan dengan semangat bermisi di gereja mereka itu. Lanjut. Jadi kesimpulan sementaranya memang sederhana, sama-sama kita ketahui kalau makin baik dan makin berkulum-kulum sebuah pemuritan, maka memang makin bermisi, makin militan melaksanakan tugas panggilan. Anggo misalnya sebagai situa tugasnya itu tentu salah satu di bidang koinonian itu. Kalaupun kita misalnya semangat sekali dalam melaksanakan tugas itu, mari hubungkan itu apakah ini memang hasil dari pemuritan yang sudah saya ikuti selama ini. Anggo kawan-kawan yang alumni dari USU, mereka punya pengalaman yang kita sejajarkan dengan pemuritan, yaitu pemuritan yang di KMK. Makanya saya tidak heran
anggo hasoman na produk dari KMK itu jauh lebih militan dibandingkan yang tidak atau yang belum ya. Karena apa? Karena si dia doma mengikuti kelas-kelas pemuritan yang mungkin sekian puluh jam atau mungkin juga sekian ratus jam ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang benar bahwa makin baik pemuritan yang diikuti maka makin militan dalam soal bermisi. Lanjut. Oma contoh nih yang memang sangat kuat di pemuritan, sangat kuat bermisi gereja ini, Sokonau Sobut, mengadakan pemuritan untuk mengundang baik pendeta kaum awam ke gereja mereka sekali setahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka asih semangat bermisi, semangat berdoa itu semakin kuat. Jadi ini sangat kuat sekali gereja yang satu ini. Anggo simbol on gereja Yonggicho, tapi yang di kanannya bukan Yonggicho itu ya. Ini pendeta Protestan, bukan pendeta karismatik. Lanjut. Ya, Totu Sukun Tasonari di mana posisi gereja kita dalam bermisi saat ini, yang tentunya Sokonau Nakanai berkaitan pakon pemuritan yang dilakukan oleh gereja-gereja suku, oleh gereja-gereja di Sumatera Utara, lang sebatas gereja GKPS, karena gereja GKP cuma salah satunya ya. Hampir semuanya gereja UM, anggota UM, LWF mengalami pergumulan yang serupa di soal pemuritan dan juga soal misi. Lanjut. Di mana kita berada sekarang? Ya, kita mungkin masih berada di kalau padang bulan mungkin boy ya tahun di yang tertinggi ya. Makanya saya senang padang bulan ini nanti bagian terakhir itu harus tetap mempertahankan statusnya sebagai benchmark. Dia menjadi tolak ukur apakah itu pemuritan, apakah itu misi keluar untuk se-GKPS. Harus dipertahankan itu. Makanya saya sangat mendukung sekali diadakan kelas pemuritan ini ya. Jadi anggota mungkin doma di tahapan bermisi pemuritan, tapi gereja-gereja yang lain, Langpita GKPS, kadang-kadang mungkin masih di level yang kedua atau level yang ketiga. Jadi level kedua itu masih mementingkan selebrasi, ya. Jadi selebrasi, pakaian juga menjadi sangat penting, terutama bagi ya nggak semua sih ya. Tampilan menjadi penting. Kemudian tahap berikut nih naik ke tahapan doma melakukan kunjungan-kunjungan gereja saja sekaligus jalan-jalan. Tapi lapi aina tertinggi. Jadi masih langka sekali gereja-gereja yang sudah melakukan sampai tahapan yang keempat. Sehingga ahane horja honita on sebetulnya sebagai indikator bahwa benar GKPS Padang Bulan doma berada di tahapan yang terakhir dan itu harus terus dipertahankan, dilaksanakan dan juga dibaharui. Anggota misalnya 650 GKPS se-Indonesia. Ada berapa ratus resort itu. Nah, saya pikir dari pengalaman pengamatan yang ada, satu-satunya yang sudah berada di tahapan yang keempat ini baru GKPS Padang Bulan. Lanjut. Ya, jadi yang utama ini perlu kita membedakan mana yang utama, mana yang penunjang ya. Bahwa yang utama itu adalah amanat agung untuk menjadikan orang yang belum percaya menjadi percaya lewat pemuritan. Nah, ketika mereka sudah menjadi percaya, lalu mereka butuh pendidikan, gereja bergerak juga di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah universitas. Kalau yang sudah percaya sakit, gereja terpanggil untuk juga mendirikan rumah sakit. Kalau umat yang sudah percaya punya masalah ekonomi, punya butuh bantuan, ya, pajongjong mah, panti-panti dan juga asrama. Kalau misalnya yang sudah percaya hidup ekonominya susah, lalu gereja terpanggil untuk mendirikan apakah itu koperasi atau CUM. GKPS mungkin termasuk yang boleh katakanlah menjadi contoh juga untuk gereja tetangga dalam soal CUM ini, ya, dalam rangka naha Asia masyarakat yang miskin, kurang modal bisa terbantu, dibandingkan misalnya gereja lain. Di depan kita mungkin yang leading adalah GBKP. Dalam soal panti-panti,
ya GBKP juga leading di depan ya. Kemudian engkau dia butuh pekerjaan, lalu gereja mungkin bisa mendirikan Songona Doma Itonggor Hita, apakah itu guest house, hotel, ya, kemudian coffee shop. Di gereja-gereja tertentu di Eropa sudah lama itu, bahwa karena banyak tamu yang silih berganti datang, lalu koperasi gereja mendirikan yang namanya coffee shop, atau juga ada yang misalnya Songon Hita punya kebun, tapi tidak semua gereja-gereja berhasil untuk berkebun ya. Ada juga yang akhirnya kebunnya dijual karena menimbulkan konflik. Lanjut. Ini gambaran ya, gambaran kekristenan dan agama lain di dunia selama lebih kurang 100 tahun. Angkoi Tonggor Hita banyak Kristen itu ada penurunan ya. Penurunan sekitar 2%. Lalu kemudian Islam itu lihat peningkatannya itu cukup signifikan. Hindu tidak signifikan tapi meningkat. Lalu Buddha juga tidak meningkat, tidak signifikan peningkatannya. Justru yang menurun meningkat Chinese folk religion. Saya tidak melihat data antara tahun 2010-2020 karena ledakan kekristenan paling banyak sekarang ada di Cina katanya. Mungkin dari yang meninggalkan folk religion mungkin termasuk bagal mana masuk ke banyak Kristenon, tapi yang juga menarik ladang masih menguning adalah di kelompok yang ateis. Yang terjadi peningkatan 9,8%. Tentu ini juga dipengaruhi oleh apa? Oleh pemuritan dan misinya gereja. Dalam percakapan dengan pendeta yang sudah sangat senior, sepuh lah ya, Pendeta Gary Schleiermacher dari Amerika Serikat, dosen bana di STT Nomensen, dia termasuk sepuh, aidohoma pangidahni, bahwa gereja-gereja yang saya jalani termasuk di Amerika Serikat dan tentunya di Sumatera Utara perlu membenahi diri soal pemuritan. Nah, maksud bana pemuritan memang adalah pembekalan pemuritan dengan bahan-bahan yang berkurikulum. Doma adong hinan masukan dari GBKP Padang Bulan dan itu sudah kita buat. Misal nih seorang situa itu mengikuti kelas pemuritan dengan bahan buku yang sudah dicetak. Itu inspirasi dari Padang Bulan. Itu sudah dicetak, tetapi karena ganti pimpinan, lalu tahun 2015 sampai 2020 itu tidak diperdulikan. Termasuk Doma adong buku pembekalan pemuritan soal Samas. Sangat-sangat ya sedikit sekali, mungkin hanya nggak sampai 10 gereja barangkali ya yang sudah mempergunakannya. Langku boto ma Padang Bulan ya. Lanjut. Jadi sobo nakanai ini mengulangi yang tadi. GKP Padang Bulan ini sebagai benchmark ya, tolak ukur dalam soal apa? Dalam soal pemuritan dan bermisi. Dalam konteks itulah kita mendudukkan pemuritan atau pembekalan mulai sedari sampai nanti di akhirnya di bulan Agustus ya, supaya tidak perlu ada misalnya diskusi-diskusi yang kontraproduktif dalam rangka menunjukkan bahwa GKP Padang Bulan ini sebagai benchmark, bukan yang lainnya. Silakan buktikan sendiri apa yang saya amati ya, apa yang saya amati. Lanjut, kalau masih ada anggolang dong, omma penutup nih, silakan saya serahkan pada moderator, kita bisa berdiskusi. Mohon maaf tadi, aku salah mengidah jam dah. Saya masih berpatokan jam 18.30, rupanya di link yang dikirimkan sudah berubah 17.30. Oke, naik melobi bahan humbaku, kembalikan humbani Pak Porhanger. Ya, terima kasih Mas, hubani pendeta nami, nadok padaskon topik hubata. Nah, kita murid, nah kita bermisi. Anjaha do menakona empat orang biga nah di lidah kita duma ibu kita riak tene. Ya, halani komisi pembinaan Bapak Situa Alponi lape masuk. Jadi iteruskan hanami melobi makobaskon tugas. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Doma. Asintia.
Iya, mungkin masih siap-siap, Aja, nanti Bang. diteruskan ya. Lanjut aja, Bang. Abang aja lanjut. Iya, Dear, terima kasih hubani Bapak situ Alponi. Salam sehat hubamu. Sonari iberehanami panorang hubata. Nah, ambere suku-sukun teneh. Mungkin pengalaman domu hubani topik pembinata bani botniarion. Berehanami panorang. Iseh humbata. Saya bertanya satu, Bang. Iya. Benham, Inang Mama Joy, Bani Inang Situa Jerni Purba. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Jarianson yang sudah membuat pemaparan yang sangat rapi. Sukun-sukunku, kenapa ahdo kira-kira nama baen langsai favorit istilah pakon langsai tertangar istilah pemuritan di GKPS. Nah, jadi kumbani piga-piga slide ni hamdok kanai jelas patugah pemuritan yang kuat dengan program yang kuat juga akan menghasilkan bangunan yang kokoh dalam bentuk gerak misalnya penginjilan yang akan sangat kuat. Nah, jadi kenapa tidak tertarik memviralkan dan juga memviralkan istilah dan program ini? Aima sukun-sukunku naparlobe, terima kasih. Ya, terima kasih Mah. Mic-nya Bang. Halo. Unmute Bang. Terima kasih Mah Bani Inang Situa Jerni Purba. Wakon doma jelas suku-suku ni aha dona membain istilah pemuritan di GKPS kurang bergema. Halani doma ibata orang nakonai bahwa pemuritan na jelas diikuti dengan program akan melahirkan bangunan satu dalam bentuk kegerakan ibagas bermisi tene. Ya, berhanami hama membalosi pendeta nami. Oh, langsung tene. Ya. Ya, baik, terima kasih Ubani Situa Jerni Purba ya. Jana ondo menanggapi pergumulanku kan. Saya sendiri baru mulai menyadari ini ketika usia saya 50-an. Saya bergumul misalnya ketika misalnya melihat fenomena yang ada. Ado naga bebosir nih sehingga kok semangat melayani kah, bermisi kah, berdoa kah di kalangan hamba-hamba Tuhan, lang kita situa sama juga pendeta, kok kesannya melempem gitu loh. Ada apa ini? Lalu mulai menyadari, oh jangan-jangan memang pembekalan yang diterima, yang diberikan memang sepotong-sepotong. Lalu masih sama kawan-kawan, nah katakanlah dibina itu di universitas-universitas itu sangat militan sekali. Oh iya ya, mereka rupanya ada yang namanya kelas pemuritan. Dan rupanya Oma yang dilakukan di banyak gereja-gereja yang sangat tinggi militansinya. Lalu mungkin ada hubungan nih dengan katakanlah hamba-hamba Tuhan, produk dari sekolah-sekolah teologi yang memang di sekolah pun, sanggah kuliah dulu, istilah ini nggak dipopulerkan. Mulai di JST Jakarta itu dipopulerkan, tapi istilahnya pun berbeda, lang istilah pemuritan namanya, walaupun isinya pemuritan, itu oleh pendeta Maitimu. Bahana sangat getol sekali dalam soal ini. Tapi istilahnya dipakai pendidikan teologi jemaat, asli agak keren sedikit kan begitu ya. Tapi memang tujuannya serupa. Dan semua yang mengikuti itu mereka bayar itu, memang luar biasa militannya. Maksudnya militan itu sangat bertanggung jawab dalam tugas-tugas pelayanan. 2 anggolang silap au mantan porhangir GKPS yang mengikuti itu, satu Situa Anis Sinaga almarhum, satu lagi Situa Sudin Manihuruk.
yang memang luar biasa militansi mereka sampai hari ini ya. Nah sehingga mula kubani sukun nai aku lihat pelang dong balos kuna pas. Kenapa ya istilah ini nggak populer? Tapi dari pengalaman saya dididik untuk apa? Saya dididik di sekolah teologi sebagai manajer dalam tanda kutip di gereja, lalu sebagai pengkhotbah. Lupa bahwa Yesus sendiri tidak hanya berkhotbah, tapi juga mengajar. Nah, kalaupun terlambat tidak apa-apa, mulailah kita populerkan ini di tengah-tengah gereja mainline Protestan dalam kita GKPS. Nah, saya punya pergumulan khusus. Contoh misalnya, kan aku kan bergerak di bidang healing and deliverance. Onma katakanlah bidang spesialisasi saya, tetapi juga punya pergumulan khusus. Loh ini nggak cukup hanya lewat pengalaman saja, saya bilang. Nggak cukup saya hanya membekali kalian lewat pengalaman, kita sama-sama melayani, tapi perlu ada kelas pemuritannya, saya bilang, supaya dasar-dasar teologi Alkitab kita sama semua, saya bilang. Nah, mulai mahana pikir dan puji Tuhan, bahan dasarnya sudah selesai, tinggal menunggu dicetak, masih agak direvisi, dan luar biasanya puji Tuhan, pihak UM juga sudah setuju untuk mendukung buku pemuritan ini. Nanti kalau misalnya sudah siap cetak, tapi ini khusus buku pemuritan untuk healing and deliverance. Khusus untuk Padang Bulan saya berikan dengan gratis. Ayo lebih balas pasal itu nih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Amir. Ya, isu saya. Udah masukkan Bapak Harif. Iya, Benham. Iya. Rekam Bapak Rudiaman. Oh, ini Sesuai hubungan topik nih dah. Ini orang tebing ini nih. Ya, Benham. Iya. Para sobat Tagaduban. Horas, Benham. Jadi terima kasih Bani Pendeta, ada pada skon materi na cenges tumang Bani Panorang Soriniarion. Sengaja terima kasih Bani GKPS Padang Bulan memberikan kesempatan untuk bergabung ikut pada acara on. Nah, jadi harus syukur nami Bani Bapak Pendeta jaga. Soalnya sobut mau kenai bahwa kelas pemuritan memang langpala kelas na populer bata IKKPS. Tapi radu nami langpala saya terus berita mengidah kupudi. Tapi sonaha don sebengonta seboy lambin populer bani ari naroon. Khusus nak nai ranur nami untuk situa pakon samasta. Kan baru-baru bahaton situa tapon samastaon termasuk IGT tinggi. Raib sendiri berpikir aduh si Deron bagi si dia. Alanya kantor kan lang pala dong jelas ahana lauga de program, cuma dibayar dengan dong gambaran-gambaran, tapi pembinaan di lape jelas. Jadi mungkin rabu igar urupi merhition yon, anggo dong mekan memberi bawa pendeta bahan dasar pemuritan, gue berbagi bani GKPS tinggi boy juhud, untuk berbagi untuk kelas pemuritan. Ayo meranur nami, terima kasih untuk Bapak Pendeta, lagi malas untuk GKPS Padang Bulan. Tuhan berkati. Ya, malas suhur kene. Ubani Bapak Situa Rudiaman Saragih. Pendeta. Ya, jadi pendeta. Pendeta ya, Pendeta. Pendeta. Iya, pendeta. Iya. Pendeta Resort. Terima kasih ya. pendeta. Iya. Malas suhur. Ya, hama membalosi pendeta, ahane pangido pendeta tanah konayai. Iya, dia. Jadi observasi kami serupa. Nah, asih boy pemuritan non boy. Observasi ini Pendeta Rudiaman dengan saya serupa. Sekali lagi ini bukan hanya di GKPS dan juga rupanya saya menyadari bahwa kurangnya memang mungkin walaupun sekarang kalau nggak salah mudah-mudahan beliau sudah tamat itu ya. Kurangnya pendeta yang sungguh-sungguh mendalami bidang PAK. Kalau ini Halakondona punya keahlian menyusun kurikulumnya itu. Tetapi kita punya sekarang kalau nggak silap, mudah-mudahan sudah tamat dia, pendeta Marga Purba itu di Jakarta, untuk mengambil doktor PAK. Mudah-mudahan nanti yang beliau sudah betul-betul tamat, bisa membantu GKPS dalam menciptakan kurikulum itu, yang bisa nanti dibagikan, untuk dilaksanakan di GKPS yang siap sumber dayanya. Anggo Padang Bulan kan memang sudah siap sumber dayanya untuk itu, kan kira-kira begitu ya. Kalau ini Hutonggor misalnya GBKP, dulu mereka itu
mampu membuat kurikulum pemuritan setelah ada pendeta mereka nang kasih kiliat yang master pak tamat dari Jakarta, jadi dia yang membantu menyusun sehingga jelas tujuannya apa. Nokan disebut bahakna baru-baru, tentu lang besar rupa holi isi kelas pemuritannya antara yang masih baru, yang masih dalam tanda kutip lah ya masih kurang pembekalannya dengan yang mungkin sudah lebih senior. Itu mungkin masih bani gereja tetangga kita itu ada istilah 100 jam, 200 jam, 300 jam, 400 jam kan begitu ya. Kemudian soal nanti usulnya Pak Pendeta, usul diterima ditampung ya. Untuk nasiam akan dibagikan, infokan ke saya ya berapa orang majelis jemaatnya, tapi langsung satene khusus GKPS Tebing 1 ya. Itu akan disisihkan lah. Aima utung nih berkat ya untuk yang bergabung, tapi itu tidak semua ya. Ya, makasih Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi anggo idah kita otik Pendeta nami Hubat Haganup, adop kosihita pembinaan i Sibolangit Haganup Kuriata tene anggo itu oleh kita sejarah na hukudi. Domahinan merdalan pemuritan i Kuriata GKPS Padang Bulan. Jadi pemuritan on dong bukuni anjaha idalankon i tengah-tengah ni parhorja kuliah. Tapi ibagas perdalanan tanda kutip lang merdalan. On gak bisa ada pergumulan don. Jadi anggo gabes Padang Bulan, anggo itori sejarah ni doma onga merdalan dong dona 3 hali, dong dona selesai pelajaran ai. Tapi berhenti pada satu titik. Mungkin on sebagai sada sharing, nah do holi hulubianan halani nakonai anggo sesuai hubani topik ini sonai mah penting nih pembinaan hubani parhorja kuria dengan cara pembentuk adong pemuritan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan buku nadop isu sunteneh. Aima otik kisah naonggai horjaun kita GKPS Padang Bulan. Ya, ai tambahan informasi iberahan ami. Iselse. Kamu sih Bang. Wapeng. Ya Benham, Bapak Ika. Ada 2 yang mau kutanya Pendeta. Ya, ya Benham, yang Bapak Ika. Pertama, istilah memuridkan parhorja. Ya, ini kan agak kurang mantap ini istilahnya sebenarnya. Doma parhorja murid konuse. Haladi sebagian kita sulit menerima haladi seolah-olah muridon kan orang yang tidak mengetahui apa-apa. Murid itu adalah bodoh, tidak tahu apa-apa. Haladi agak sulit kadang-kadang menerima istilahon maksudnya ya. Halani selama on kan kita sudah diajari di sekolah minggu, sudah merguru, bahkan kalau parhorja udah sermon, dan banyak lagi pembinaan-pembinaan yang lain. Jadi ibadah saya memuridkan istilahon, ya mungkin sebagian kita kurang ataupun sulit untuk menerima. Mana perlu be? Napa dua hon? Sedekahon pemuritan itu hanya dibebankan ke majelis atau di jemaat. Nah, ada di tingkat pusat pendeta. Adong do kira-kira misi ini pemuritan bani pusat atau untuk katakanlah untuk sesama pendeta ataupun full timer. Apakah ada masih pemuritan pengayaan misalnya selain untuk pengayaan pembotoh? Tentu mempererat persekutuan di antara full timer kan, menyatukan visi dan misi juga di full timer gitu. Kalau ini ya syukurlah kalau di tebing tadi punya visi ya pendeta ya untuk pemuritan gitu ya. Nah, hal ini kan susah do agak jemaat pingin pemuritan tapi sebagai pendeta tidak tidak didorong oleh pendeta di resort kan begitu ya. Nah, ya berapa orang lah atau berapa jemaat lah yang beruntung misalnya didorong oleh pendeta resort untuk melakukan pemuritan di jemaat-jemaat tingkat jemaat kan gitu. Jadi mungkin ya di tingkat pusat itu ya harus digalakkan juga lah pemuritan ini. Saya pikir tidak cukup hanya di jemaat-jemaat, tetapi harus di full timer juga supaya visi dan visi itu memang dapat gitu. Jadi connect dia ke jemaat atau setidaknya
ada komisi ataupun departemen pemuritan di sana yang bisa langsung link ke komisi pembinaan ataupun pemuritan di jemaat-jemaat gitu, sehingga bisa tersinkron ataupun terkonek dengan bagus. Nah, itulah mungkin yang bisa mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bani Wakil Perhangerta. Jadi dengan catatan songonon Bapak Pendeta nami, anggodoma pendeta homadong kelompok pemuritan, wahapun hanami jemaat pelang pala susah kanami, halani sada prinsip, anggo tengah-tengah ni kuria, na iboge ay mas suarani pendeta, sahab ni pendeta. Jadi anggo hanami mangidah pendeta, dong kelompok pemuritan ni, wapun ay sada teladan si usihan na kuat, agay pelangi pedas na siam, tapi ay gabe mendorong hanami boy lebih mandihuti pemuritan tengah-tengah ni majelis. Jadi adong dua na penai pendeta nami, istilah memuridkan parhorja on gabe catatan agak payah ijalo istilah pemuritan dalam konteks ibagas pikirani parhorja. Siapa yang nah dong do pemuritan i kantor pusat atau bubani pendeta, ya hama berenang Ya. penorang membalos. Mungkin aido homan membain geti terjadi perdebatan tene. Ai masih pada dong usia kelas pemuritan. Padahal maksudnya ai mah pengisian dasar dah. Benar apa yang tadi dikatakan Wakil Porhanger Situa Jestri bahwa kita sudah diisi, hanya persoalannya adalah pengisian kepada kita itu memang tidak terstruktur. Apalagi anggota parhorja. Kita berhentinya itu waktu terstruktur itu di kelas katekisasi. IP dihuti hita dengan mungkin motivasi yang berbeda-beda. Dan kematangan usia belum siap juga untuk terima materi-materi dasar mengenai ajaran Kristen. Yang saya tahu satu-satunya, atau mungkin saya salah, tolong dikoreksi, yang sungguh-sungguh ketat dalam soal pemuritan melalui katekisasi adalah GKP Padang Bulan. Kalau enggak setahun, tidak boleh. Kan begitu. Sementara yang lain bisa diatur. Lalu kemudian nanti menyesal. Kenapa menyesal? Ternyata ketika ada pergumulan, gampang sekali mengganti iman percayanya. Ditarik ke belakang, ternyata karena memang pembekalannya lewat kelas pemuritannya lemah sekali. Yang menarik adalah temuan di Amerika Serikat, bahwa ketika anak-anak sekolah minggu memang di kelas katekisasi juga, sungguh-sungguh ketat, disiplin, daya tahan mereka itu menghadapi godaan lingkungan yang sangat menakutkan seperti narkoba, telah dibuktikan bahwa mereka jauh lebih mampu menahan pengaruh lingkungan ketimbang yang kurang mengikuti pembekalan, pembinaan, pemuritan, ya kelas, katekisasi dan seterusnya. Istilahnya memang sokono sebut nakanai nggak populer ini. Saya pun nggak ngerti kenapa ini nggak populer. Baku pelang populer, saya baru sadar ngeh aja. Bayangkan siapa di usia 50-an itu. Karena memang waktu dididik pendeta-pendeta, langsung dong penekanan soal dah. Nah, Hasim Mardalan Kuriain, baguslah sebagai manajer dalam tanda kutip ya. Padiar ambilanmu. Tetapi mempersiapkan supaya jemaat sungguh-sungguh ya melalui kelas pengisian lah. Kalau Anda misalnya ada yang alergi soal pemuritan, boleh pakai istilah pembekalan, itu yang memang kurang. Kita belajar dari tetangga, baik di lingkungan universitas maupun gereja-gereja. Loh, kenapa mereka begitu militan ya? Oh iya, karena kelas yang tadi itu, yang bagi sebagian mungkin hanya istilah, penggunaan istilah itu ya. Padahal yang maksud John adalah pengisian, pembekalan. Di Alkitab itu istilah pemimpin, kepemimpinan sangat sedikit sekali. Yang paling banyak itu pelayanan. Tetapi lihat di lapangan, yang paling banyak dibahas soal leadership. Ya, bukan stewardship, tapi leadership. Nah, kemudian yang kedua soal adong do nani pemuritan di pusat, mungkin istilah nilang istilah pemuritan. Istilah ini misalnya adong pembinaan, adong pembekalan. Kita kerjasama juga dengan pihak gereja-gereja di Korea Selatan yang kita tahu lah ya sangat militan,
Tetapi dari sharing, misalnya nantilah Pendeta Jontor lebih banyak bisa sharing soal itu, kurang doh animoni pandita-pandita GKPS soal itu ya. Lalu ada misalnya pembekalan dengan nama clinical pastoral education, tapi itu udah spesifik lah dia ya. Spesifik soal pemulihan, tapi masuk horong nih pemulihan doh maai. Lalu kemudian yang diorganisir oleh kantor pusat lebih kepada yang sifatnya itu langpala dong markurikulum. Misalnya contoh ya retreat bersama pendeta penginjil atau penginjil pendeta, misalnya mungkin ada 3 hari 2 malam pembinaan, ada materi-materi tertentu. Tapi mungkin itu doma ihor jahon, tapi yang sifatnya misalnya berkelanjutan, kecuali yang CPA itu memang langpala songon model di tengah-tengah jemaat, apalagi yang misalnya sampai sekian puluh jam. Anggota hujai arah ini mungkin nanti lebih kepada dia akan ambil studi ya yang lebih tinggi. Tetapi yang sifatnya bersama-sama selalu ada, walaupun ya waktunya tidak lama. Sampai kadang-kadang mulai kembali dari Korea Selatan mengeluh doma tutornya ini. Loh, ini kami sudah datang dari Korea Selatan, ongkos sendiri, biaya sendiri. Kami minta kalian datang, itu pun tidak serius. Mungkin karena nggak bayar kali ya. Kalau bayar mungkin pasti serius ini nggak bayar, gratis. Sudah kebiasaan gratis sehingga langpala iparuhur hongi. Itulah kesan dari para pendeta-pendeta yang dari Korea Selatan ketika membantu lampita gereja-gereja GKPS, umumnya begitu ya. Dan ini tantangan ke depan. Oke, naik lebih balos pasal dah. Ya, makasih. Ya, jadi otik pendeta nami, anggo kontes kampus ge halani kita hak kampus. Jadi anggo kampus saya misalnya, anggo dop sada halak misalnya dong KKR. Anjaha itang-tang ia menjalo Yesus sebagai Tuhan penjuru selamat. Jadi siapa halakon ikelompokon masih dia dalam bentuk kelompok kecil naigoran kita pemuritan ai. Anjaha hubani dia dong do kurikulum bertingkat dimulai daripada pembinaan dasar, siapa yang memulai hidup baru, siapa yang bertumbuh di dalam Kristus. Dong do masing-masing buku secara namaningun i dalam konsidia. Anjaha persyaratan holi menjadi koordinasi ia isukudo doma 3 ham sebagai ahasonari, sebagai ketua pembina, sebagai ketua PA, kelompok PA atau sona ai mungkin nama bedaun, artinya pembinaan di kampus dimulai dari lahir baru pendeta nami. Padahal di gereja kan beragam do tingkat hapersayaan. Mungkin rado halannya, nah do kira-kira ai misal. Anggo i kampus rumah jelas, anggo i kampus kita melayani jelas dong buah nitaridah sekian tahun menjadi murid. Tapi anggo i gereja dalam konteks nasangonon kita latar belakang nah sangat begal sangat sulit sekali halani tingkat pertumbuhan iman pasti berbeda. Dong do kira-kira hubungannya ai kira-kira. Ya, terima kasih Porang Hernani, memang benar sekali itu ya, di kampus jauh lebih katakanlah lebih bisa diterapkan persyaratan-persyaratan tertentu sebelum seseorang diizinkan songon disebut hamnokan ai sebagai apakah itu ketua kelompok, pemimpin PA dan lain sebagainya. Jana ondo memang diberlakukan di gereja-gereja tertentu dengan kom 100, 200, 300, 400. Itu mereka berlakukan itu. Jadi anggolape misalnya seseorang lewat kom 400 lapi bermarambilan. Anggolape lewat kom 300 lapi boleh tak mengerjakan apapun juga. Nah, di gereja mereka itu karena masih baru dan merekrut dan mereka mempersiapkan dengan bagus sehingga mereka bisa melakukannya dan pas masuk disebut hamnokanai anggo gereja suku, gereja-gereja anggota UM yang enggak ada rotan akar pun jadi kan begitu. Sehingga ketika dipaksakan hal yang serupa terjadi resistensi. Sehingga memang kita perlu caranya hal lebih kreatif kan begitu. Ketika kita bicara soal misalnya hidup baru, banyak juga yang resistensi kan. Padahal memang itu dibutuhkan. Omong kosong kalau seseorang belum hidup baru,
lalu dia terpanggil untuk bermisi. Itu omong kosong sebetulnya. Di Alkitab juga begitu. Rasul Paulus sebelum dia dibaharui, justru bikin lutu saja dia kan. Tetapi setelah dia dibaharui, kemudian dia bermisi luar biasa. Nah, hasa pemahaman soal yang hidup baru ini yang masih katakanlah tidak serupa semuanya. Kan seperti itu. Nah, Hama misalnya kan bergumullah gereja-gereja, ketika dia sudah pendeta, dia berkhotbah dari mimbar, tapi dia masih hidup dalam roh jinah. Dan gereja nggak buat apa-apa. Ini kan pergumulan berat ini. Oke, naik melobe pasal itu nih. TUC hubata beranami panorang, belum panorang tata nih. Aku sedikit Oh, Benham. Ya. Bapak Situa John Sari. Benham, Bapak Situa John Sari. Ya, terima kasih. Salam. Halo. Saya mau sharingkan sedikit pengalaman pemuritan. Memang betul di mahasiswa itu sangat militan. Kita di tahun 80-an itu sudah betul-betul menjadi seorang murid. Ada yang berbeda yang dilakukan oleh kampus pada saat itu, termasuk juga kita di Perkantas dan LPMI. Di situ memang betul-betul mereka itu menekankan amanat agung supaya pergi memberitakan Injil. Mereka dibekali dengan beberapa modul, salah satunya adalah 4 hukum rohani. Setelah mereka dibekali dengan ini jelas, mereka akan pergi bermisi. Pengalaman saya bermisi, saya pergi ke Ancol, pergi ke Ragunan, pergi ke Taman Mini, pergi ke Taman Bogor, Taman Bunga Bogor. Konsepnya satu adalah, kita tidak melihat dia itu Kristen atau bukan, tapi kita hanya disuruh beritakan Injil, beritakan Yesus bahwa dialah juru selamat, bukan untuk kristenisasi. Karena seorang Kristen belum tentu selamat. Jelas dia terstruktural. Kalau kita di GKPS, konsep awalnya itu pun hampir dan nyaris tidak ada konsep pemuritan ini. Kita sudah ada materi, kalaupun kita dibekali sebagai parkhorja, itu semua mengikuti apa yang diajarkan oleh Lutheran. Nah, kalau memang kita mempersiapkan pemuritan, harus dipersiapkan bahwa tidak semua juga orang mampu untuk menjadi murid. Orang yang disebut murid itu adalah betul-betul dia bermisi. Mungkin dia tidak akan pernah lagi melayani di gereja, tapi dia akan bermisi, membentuk kelompok, mengajarkan tentang keselamatan. Habis itu dia pergi, ada muridnya lagi, dia kelompok lagi, dia kelompok lagi. Begitu. Kalau GKPS kan bukan begitu. Ada beda dia. Nah, jadi kalaupun ada satu mungkin persamaannya, tapi tidak konsisten di GKPS adalah adanya kita namanya SPI, Seksi Pekabaran Injil. Ini adalah bagian daripada konsep bermisi. Tapi apakah kita sudah lakukan itu? Mereka masih berkutat tetap di GKPS. Boleh di GKPS sudah ada ladangnya gitu, tapi konsepnya jelas dia. Jadi ada berbeda. Di GKPS itu sudah dianggap bahwa mereka itu semua kenal dan tahu Yesus Kristus. Kita kasih tahu sesuai dengan ajaran Lutheran, ada pertongkoan, ada sermon. Tapi kalau yang bermisi itu, betul-betul konsepnya adalah di amanat agung itu. Nah, jadi dipisahkan dia harusnya. Ada mungkin parkhorja ini yang talentanya dia oke. Saya dikasih kesempatan sekian orang ini timnya, kalian pergi bermisi. Ke kampung sini, kampung sini, kampung sini begitu. Itu saya kira ya. Nah, terus menyinggung apa yang disampaikan Bapak Jarianson tadi, mungkin pernah juga bersama-sama kita bersama dengan, karena saya juga dari Salemba, persis memang kita tahu Situa Anis dan Situa Sudin itu. Situa Anis itu masih saya ingat membuat PA pemuda itu betul-betul terprogram. Itu saya kira masukan dari saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bani kesaksian Nado Ipadas. Silakan Bani
Bapak Situa Yan Saputra Saragih. Ya, terima kasih Bapak Grupan terlebih dari Bapak Pendeta. Aku sih mau konfirmasi dah Pak Halani. Nak orang ulang ni singgung hamba ni materi mengenai kurikulum. Karena disebut hamba kita pasal membandingkan pakon pembinaan kampus. Aku masalah sada produk ni KMK USU. Nah onggah malah jadi kurang terpembinaan Fakultas Ekonomi USU. Jadi menarik masalah kurikulum yang kenai. Karena berhubungan holi pakon calon situ pakon calon sama baru. Kuahap on ada masalah ni bata, langsung kurikulumnya jelas mengenai pembinaan. Makanya lang populer kata pemuritan. Sebenarnya kan pemuritan ai isinya pembinaan. Makin husobu tuh saya. Halani dasarnya pemuritan ai kan kata dasarnya disciple, murid, belajar. Tapi banyak kekristenan kan disciple itu dikenal adalah pengikut Yesus atau murid Kristus. Jadi secara status resmi kita murid mengikuti pemuritan atau pembinaan adalah pengikut Kristus. Nah ideal nah seharusnya. Cuma kan kadang kita menghita gereja lang ideal halani lapi benar-benar sebagai pengikut Kristus menunjukkan status hampir segi pengetahuan pakon ketertarikan dalam hal belajar firman Tuhan. Jadi nah hubanding kondok kenai pakon di kampus masih ijai lebih cepat berkembang setelah visi adong misinya jelas. Salah satu ijai misi ini adalah pemuritan. Namanya dua hal. Pertama penginjilan, pemuritan, pelibat gandaan, mana bentuk kelompok PA kan, kelompok kecil, jadi 2 opat dan seterusnya, lalu diutus setelah siap. Jadi hubungkan hujon masih lang populer dan masih lang kita berkembang mungkin di gereja. Baru saudara unik nih di kampus saya, justru salah satu visi mereka adalah membina orang supaya kembali ke gereja. Jadi terbalik kan, harusnya gereja memikirkan supaya anak-anak itu, mahasiswa dan pelajar itu bertumbuh dalam Kristus. Ini enggak, malah mahasiswa memikirkan gereja. Jadi menarik menurut tahu halani onggau berkecimpung izai. Jangan-jangan perlu konfirmasi bamu. Hampir kan nahudi ingat aktif do mengajar atau berkhotbah KMK USU sebelum hamjadi porus. Apa kira hudi ingat ai? Jadi mungkin pahami Bapak Pendeta do betul nah KMK USU dibangun. Jadi ondi onggau sukun mengenai calon situa calon samas misalnya 7 tahun holi terpilih. Sejauh apa dalam kurikulum HP pusat terkonfirmasi waktu pembinaan kita Izimat Bedanggulen bawahan Bapak Pendeta Resort. Jadi kan salah satu usul konkret mungkin perlu ke depan jelas adong mengenai kurikulum pembinaan on. Jadi contoh calon situa haruna ningon imiliki calon situa ase benar-benar dia dikatakan pas ideal menjadi calon situa. Mengenai pengajaran kah, teknik berkhotbah kah, mempersiapkan ibadah kah, termasuk calon samas. Halanya yang gue soal KMKI jelas do. Tahun pertama dia harus lulus PIPA misalnya, penginjilan mengelola PA, jelas status keselamatannya, dia harus paham walaupun IP buat untuk kita jamin kita, hal ini melalui evaluasi doholi baru habotohan, calon pemimpin kelompok, kurikulum napas, dia harus ikut pertemuan ini bahannya ini, seorang pemimpin kelompok, apa yang harus dimiliki sebagai seorang pembina atau pemimpin, jadi jelas kurikulum, jadi akhirnya terkejut memang sukun. Ada kurikulum nasi KPS untuk calon sama sebagai calon situa. HP dong. Jadi sangat bagus. Hudi ingat om guys siapkan Bapak situa untuk seno ya. Jangan waktu ai domai isebarkan bahwa itu bisa dipakai. Misalnya itu contoh. Ke depan mungkin perlu masa ada kurikulumnya jelas. Ase kualitas ni pembinaan ai holi adong standar. Jangan nerehakan ubendo perbandingan. Nah ada holi ase boy serupa kualitas di situa ime dan pakon isiatar pakon iraya atau pakon seribu dolok. Mereka punya kurikulum, anggolang kurikulum lang boy. Jadi itu berpengaruh nanti. Anggolang jelas pemuritan pembinaan ai holi lang menyeluruh IKPS. Berapa lagi huta-huta misalnya nih. Hanya sudah dapat input informasi. Gue itu dikatakan internet. Jadi ai mungkin tambahan humbaku mohon koreksi hamgo salah. Nah paling menonjol wahab perlu dipikirkanlah sebuah kurikulum yang pasti ke depan. Sebuah kita lebih berkembang terus dalam hal pemuritan yang isinya adalah pembinaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Maaf Situa nami, ibadah nami panorang merespon. Nah dua perlu benakonai pendeta bani Bapak Situa John Sari, Pakon Bapak Situa Yan Saputra Saragih. Iya, terima kasih Anggo Situa John Sari. Saya sudah mengenal beliau lama. Sejak pemuda pun sudah militannya beliau ya. Waktu di pemuda GKP Salemba. Saya sudah kenal betul beliau.
Kemudian dong piga-piga yang mungkin saya perlu klarifikasi. Pemahaman saya tadi mengenai murid itu adalah sebutan anggosonari disebut mahitala Kristen kan begitu ya. Jadi sebagai orang Kristen tentu kita juga perlu diisi. Memang betul tadi bahwa Anggolau Hitahubani sejarah di sini ada Pak Untung Susiana juga ya. Lahirnya saya pikir apakah itu LPMI atau Kampus Crusade, lahirnya Perkantas, AIMA salah satu faktornya karena melihat ada yang katakanlah ruang kosong di tengah-tengah gereja yang sudah tahapannya di tahapan rutinitas. Mereka melihat bahwa ada satu hal yang katakanlah vakum, lalu yang vakum itulah yang mereka kemudian isi berangkat dari pengalaman rohani yang juga mendorong mereka untuk terjun di katakanlah bidang penginjilan melalui kampus-kampus. Apa yang vakum itu yang mereka lihat, yaitu seperti yang dikatakan tadi itu oleh si Tuayan Purba, pembekalan yang terstruktur, yang berkurikulum. Tutuan masukkan jenges maon untuk Departemen Pembinaan GKPS. Entah siapapun sekarang yang duduk di situ. Demak dong satu misalnya buku pembinaan pembekalan untuk si tua. Sudah ada itu. Nah persoalannya adalah yang memang sudah disusun sedemikian rupa, ada arah tujuannya jelas, tetapi persoalannya adalah sejauh mana itu sudah diterapkan. Kan ini masalahnya sekarang. Bahannya ada, tapi lapnya diaktualisasikan. Itu kan kembali kepada yang berkepentingan di pusat sana. Apakah satu visi kita semua soal itu? Kan begitu. Bahkan untuk SAMAS juga sudah ada. Yang ada itu saja dipergunakan, saya pikir, tentu sudah sesuatu yang sangat baik. Ya, di mana-mana sama dia. Baik di kampung, baik di tengah kota maupun di kota, sarupa kurikulum ini. Jangan berbeda, ya sama aja seperti pendidikan SD, SMP kan samanya kurikulumnya di mana-mana. Asa holi bani bagian ujung ni tentu songan nagabe sharing ni situa Jonsari, tentu meningondong doh mah holi naginoran kelompok minatnya. Siapa yang berminat terpanggil untuk bermisi, ada pengkhususan. Siapa yang terpanggil untuk katakanlah misalnya kusparam bilano di dalam, silakan. Kan begitu. Tetapi bukan untuk dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Sehingga ngedong oleh kelas-kelas pemuritan tambahan ekstra untuk ini, siapa peminatnya, silakan ke situ. Lalu kemudian memang ini juga sih, kadang-kadang nama nggak sama dengan isinya ini. Bungkus langsaru pokok isi ini, dan itu juga terjadi sampai sekarang di GKPS. Saya lupa-lupa ingat apakah itu zaman saya atau bukan ya. SPI, ya. Ada kata penginjilannya kan, tapi pekerjaannya kan bukan itu. Ada sonari sebut hitam penginjil wanita. Nama sebutan langsaru pokok isi ini. Jadi tugasnya tugas rutinnya, tapi namanya penginjil wanita, penginjil pria. Ini yang juga dalam percakapan dalam diskusi pendeta GKPS kan kira-kira begitu ya. Lalu kemudian anggota akan misi bisa keluar, bisa ke dalam. Nah, Lang Haganupan tertarik untuk melakukan misi keluar, itulah yang saya sebut dengan perlunya katakanlah kelompok-kelompok minat itu ya. Lalu kemudian dari Situayan, saya pikir apa yang Ham sampaikan ini saya sangat-sangat setuju sekali dan AOP menyadari bahwa memang kelemahan banyak lang kita GKPS dah. Hampir rata-rata ini gereja suku ini. Anggolau Hita, ini sekarang saya buka aja lah. Dulu konsep sermon itu apa sih? Dulu konsep sermon itu adalah karena banyak jemaat, pendeta sedikit, perlu pelayan-pelayan dibekali untuk berkhotbah. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau itu persiapan untuk khotbah, kalau di kota-kota besar, apakah masih ideal disebut sermon? Atau menjadi bentuk yang berbeda, yang lain? Kalau toh yang khotbah di gereja sepadang bulan misalnya adalah pendeta-pendeta atau di Jakarta pendeta-pendeta, lalu mengapa perlu disebut sermon lagi namanya? Memberikan penjelasan soal bahan khotbah. Apa enggak lebih bagus diisi
Nah, ini dia dengan pembekalan yang berkurikulum. Ini selalu yang jadi pergumulan saya. Lalu kemudian mudah-mudahan di antara yang hadir di sini nanti atau misalnya hasil Ipadas mau Departemen Pembinaan GKPS. Tolonglah supaya untuk pembekalan calon sama situa, buku-buku yang sudah diterbitkan itu dipergunakan di seluruh GKPS di kota maupun di desa. Adong pembekalan yang semuanya serupa, soal nanti pengembangannya kan mulai ke di gereja masing-masing ya. Saya mau lebih komentar pasal nokan humbani 2 panukun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi nih pakafanami abani pendetata. Sada bukti murid pasti ia bermisi. Mungkin salah maka tahun aku sudah percaya kepada Yesus, belum percaya, tapi lang taridah marhite salah sada aima bermisi. Wakon aima sada kata kunci, kayak domu hujai, masalah kurikulum pembinaan teneh. Kurikulum pembinaan, ubani situa, ubani samas, nadop iusul honi bapa situa yang saputra nakunayai. Ya namang ihut, isi umbata, nung Otinari por hanger nami. Ya. Saya sampaikan dulu misalnya hasil survei-survei yang saya lakukan, kenapa tingkat katakanlah militansi pelayanan baik ke dalam keluar gereja suku dalam tanda kutip ini ya, katakanlah bolehlah dikatakan misalnya apakah itu average ataukah itu lemah, karena memang songonokan isu situa John Sarigi, enggak semua pelayan ini yakin bahwa kalau dia mati sekarang dia selamat gitu loh. Sedih saya. Lang yakin banagi bahwa bana dema katakanlah ipaluah Yesus Tuhan. Setiap saya pembinaan ke desa-desa juga di kota, ay masukun-sukun nahu pada subani sidi. Anggo mate hita sadarion yakin doham mate masuk hunaguri atas sorga, 10%, 15% yang angkat tangan. Sisanya enggak berani angkat tangan. Artinya apa? Dua kemungkinan kan, ragu atau tidak percaya. Tetapi pada saat yang sama dia menjadi pelayan. Kan ini pergumulannya sekarang. Nah mudah-mudahan kalau nanti bahan kelas pemuritan itu oleh pimpinan pusat dilaksanakan, dong doma topik pasal jai. Nah saya kan pernah bercanda kepada kita. Mungkin salah satu yang menjadi faktor membuat terinternalisasi, kurang yakin kalau mati masuk neraka, masuk surga, doding ta'aigi, hujado ham dok mati ham. Ayat 1-3 nggak ada jawabannya. Kalau orang berhenti di situ melakukannya terus sampai 50 tahun, maka dalam otaknya adalah nggak tahu dia kemana kalau mati. Padahal di ayat 4 ada balos nih. Dan itu jarang dinyanyikan oleh gereja. 1 tambah 2, 1 tambah 3. Jarang ayat 4 dinyanyikan. Padahal ijaido balos nih, hujado hamdok mati am husurga. Nah, yang lebih Pak Hernami, makasih. Ya, longgo penorang ta, sap 5 menit nari isi usai. Dari saya, Pak. Oh, Mas Bapak Situa Untung dulu, baru Bapak Situa Rak Mulia. Ya, silakan ya. Pak Bapak Situa Untung, silakan. Yang pertama, apa yang dibicarakan tadi seperti bahan itu zamannya Pak Pendeta Jaka udah banyak disusun. Saya pun ikut nyusun salah satunya Hobas, itu untuk para samas. Itu mungkin bisa dipakai. Yang kedua, saya balik kepada kata murid dalam perjanjian baru supaya kita nanti tidak salah. Jadi kalau kita belajar di seluruh perjanjian baru, maka yang disebut murid itu termasuk orang-orang Yahudi yang ikut-ikutan. Maka di dalam Yohanes 6 itu ada 3 kelompok di sana. Ya, kelompok yang pertama itu adalah mereka yang disebut sebagai curious disciple, kelompok orang-orang yang datang hanya ikut cari makan saja. Punya kepentingan untuk sembuh, untuk sehat, untuk dapat makanan, roti dan lain sebagainya. Ada kelompok yang kedua, itu kelompok yang disebut sebagai convicted disciple, yaitu 12 orang itu sisa yang percaya pada Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus sebetulnya tidak mengharapkan berhenti di situ. Karena di dalam Yohanes pasal 6 itu, Yesus mengharapkan namanya itu aletos matetes, yaitu murid-murid sejati. Nah masalah kita adalah,
kita tidak bisa menemukan murid sejati itu. Nah, sekarang kan kita harus memikirkan tentang bagaimana gereja, karena kita membicarakan pemuritan. Apa sih tujuan gereja? Tujuan gereja adalah menghasilkan murid-murid sejati. Lalu kalau begitu, bedakan antara disciple, making disciple dengan discipleship, sebab ini tidak sama. Making disciple itu upaya kita untuk menolong orang jadi murid, sementara discipleship itu adalah jiwa kemuritan, sehingga setiap orang Kristen mesti memiliki jiwa kemuritan itu. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menolong orang sampai pada jiwa kemuritan. Nah, saya tambahkan apa yang dibahas oleh Pak Jaka tadi, apa yang menjadi penelitian Dallas Willard, mungkin ini jadi masukan nanti untuk kita. Karena ada disorientasi dari gereja, termasuk gereja kita, dalam memuridkan. Yang pertama itu disorientasinya adalah, kita itu selama ini fokus kepada menjangkau. Sementara kita tidak pernah merumuskan tentang apa sih yang mau menjadi hasil akhir. Menjangkau dengan cara apa? Bikin KKR. Menjangkau dengan cara apa? Bikin pembinaan terus rame. Nah, tapi apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya kan mesti balik ke Roma pasal 8 ayat 29. Menolong orang untuk serupa dengan Kristus. Hal-hal yang sudah kita buat itu bagus. Tetapi apakah kita sedang menuju kepada menolong orang untuk bertumbuh pada keserupaan dengan Kristus? Nah, ini menjadi masalah. Maka perlu itu kemudian dirumuskan lagi, sehingga kita itu kemudian punya peta yang jelas begitu. Sehingga ke depan itu gereja kita itu upayanya itu. Masalah yang kedua, saya sebut pendek ya, karena waktunya 5 menit. Jadi masalah yang kedua itu, dari upaya kita itu mengajar, mesti diubah menurut Dallas Willard kepada menjadi model. Nah, kita itu cukup mengkhotbahi orang, tetapi kita juga tidak dapat model. Tadi waktu ditanya apakah ada model, bagaimana orang itu berproses dalam pemuritan di GKPS, nah itu kita tidak punya model. Sehingga ketika kita mau nyontoh yang mana? Karena kita juga sangat patriarkal, apa yang dikatakan oleh para hamba Tuhan itu yang kita tiru. Sementara kita tidak melihat apa yang dialami mereka dalam proses pemuritan. Setidaknya dalam kelompok kecil begitu kita tidak melihat, sehingga tidak ada model. Nah, perubahannya harus diubah dari yang biasanya hanya teaching, mengajar, itu menjadi modeling. Bagaimana kita menjadi model. Termasuk para majelis, kurasa bagus juga seperti yang dulu pernah dilakukan itu, Pak. Bahwa kita berkelompok lagi dalam kelompok kecil. Kenapa? Karena itu menjadi model. Dan itu model yang bagus untuk ditiru bagi mereka jemaat. Karena sulitnya kita menolong orang itu, ya kita harus jadi model dulu. Kalau nggak ada model, nggak jalan itu. Nah, kemudian ada perubahan yang ketiga, atau paradigma yang ketiga. Dari sekedar menghadirkan, menuju kepada partisipasi. Nah, ini bagus sekali. Kenapa? Karena kita itu terpicu untuk menolong orang hanya menyelesaikan seperti tadi, kurikulum, menyelesaikan bahan PA. Pertanyaannya, kalau sudah selesai bahan PA dari pembinaan itu, apakah mereka berpartisipasi? Nah, karena kita mau membuat murid, sehingga kita tidak cukup hanya menghadirkan mereka untuk ikut PA, ikut pembinaan. Pertanyaannya, seberapa banyak yang berpartisipasi setelah itu? Nah, ini usulan-usulan yang kemudian mesti dipikir lebih matang. Bagaimana menolong caranya? Terutama kita dululah para majelis ini. Menghadirkan untuk kita sermon begini pun repot. Apalagi untuk membuat setiap orang di dalam kelompok kita ini berpartisipasi. Karena pemuritan intinya di situ. Kedalaman relasi dan partisipasi. Hubungan kita saja nggak dalam, kita nggak saling mengenal dengan baik, kita nggak sepenanggungan, kita beda pendapat lalu sakit hati, sehingga ketika kita bicara tentang pemuritan tidak efektif. Nah, jadi maksud saya, Pak, itu usulan saya, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan sekedar hanya mengumpulkan, menghadirkan orang, menyelesaikan sebuah bahan dan kurikulum. Karena pertanyaannya, apakah itu semua menolong orang berproses menuju kepada keserupaan dengan Kristus? Kalau enggak, hanya attending, orang tidak participating, maka kita sedang lelah sekali menarik-narik orang itu.
Jadi maksud saya itu usulan untuk direncanakan lebih strategis dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Situa Untung ya untuk insight-insight yang sudah diberikan, pencerahan-pencerahan, menambah. Saya menangkap satu poin tadi, kalaupun ada pembinaan, tetapi apa yang menjadi tujuan akhir kalau selesai pembinaan itu kita melihat tadi bahwa bagaimana ada satu partisipasi antara satu dengan yang lain yang dijelaskan oleh Pak Untung tadi. Ya, Ibaranami Panorang Kubani Bapak Pendeta Jahari Hanson. Satu lagi itu ada situat dasar nari terakhir. Rak Mulia. Ise. Oh, Bapak Situat Rak Mulia. Maaf, ya silakan. Sonon ke Bang, tahun-tahun 90-an pada saat-saat pengalaman lagi galau secara pribadi, jadi kan hampir doa masuk Muslim waktu ai. Tapi sebelum memutuskan jadi Muslim, piga-piga pendeta, aku cari nomor telepon, misalnya kan orang-orang telepon rumah kan misalnya dong doai buku ya kan, aku telkom kan. Aku cari goreng-goreng pendeta, misalnya aku telepon, bisakah diskusi tentang firman Tuhan? Halani lagi galau ya kan, lang dong bersedia. Mungkin lantaran aku kan anggota gereja waktu bebas, ya kan? Jadi kan pengen aku selama menguatkan imanku. Bagaimana saya nanti? Tapi lang dong. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya secara pribadi doa mertonggo Tuhan kan. Tuhan, aku udah mau masuk Muslim. Baru yang kedua besoknya buka Alkitab. Akhirnya ayat Alkitab itu yang bikin jawabannya. Kembalilah kepada Tuhan Allah munina kan. Baru datang orang tongkatku. Jangan kau jangan kau tinggalkan Tuhanmu karena kau selalu jaga Tuhanmu. Ingat mimpimu selalu kalau ke gereja, kau selalu dipanggil ke gereja sama orang-orang yang Kristen. Jadi silana harapanku memang maunya seorang pendeta itu ada secara pribadi mau melayani di luar tanggung jawab daripada tugasnya sebagai pendeta dari kantor pusat misalnya gitu. Jadi pertanyaan kita masih boleh seorang pendeta kurang peduli sama orang yang lagi galau. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jelas. Ya. Pak Untung, terima kasih banyak untuk masukannya, luar biasa ini ya. Tentunya sama-sama kita sepakati bahwa pembinaan, pengisian, pembekalan, pemuritan tentu bukan pemuritan untuk pemuritan, pembekalan untuk pembekalan, tapi tentu berbuah yang istilah yang tadi digunakan lebih kepada istilah yang sedang katakanlah tren sekarang ini ya. Berpartisipasi, partisipatif dalam bahasa Alkitabnya tentu itu berbuahnya maksudnya kan. Saya pikir tidak berbeda itu dan terima kasih banyaklah untuk masukan-masukan yang sangat bernas ini. Memang benar sekali Pak Pendeta, Mas Untung. Kita ini langka model. Langka sekali model. Yang mengerikan sekali adalah ketika katakanlah kita langkah model itu tidak memberikan teladan yang bagus. Yang menegur pun nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ya ini saya buka-bukaan aja sama kita supaya ini menjadi bahan pokok dua kita. Bahwa ternyata kita berharap punya model yang sungguh-sungguh, katakanlah pimpinan gereja yang sangat-sangat dalam soal spiritual, relasi dengan Tuhan sungguh-sungguh dalam, tapi nggak bisa kita sangkal bahwa saat ini, dan bukan hanya masalah sekarang ini ya, tapi sejak abad ke-6 juga sudah ada, 6 atau ke-16 itu ya, bahwa pimpinan gereja juga bersekutu dengan kuasa gelap. Lalu model seperti apa yang kita harapkan? Ngeri sekali. Saya nggak bicara gereja tertentu, nggak. Tapi karena pergaulan dengan banyak mereka sharing kepada saya, mereka nggak mengerti fenomena itu, dan saya kebetulan paham, waduh ngeri sekali. Ketika kita tidak punya model yang bisa jadi contoh di atas, di mana pula di bawah, walaupun ya kita sebetulnya juga punya kehendak bebas. Kalaupun model di atas tidak bagus, enggak itu yang menentukan saya. Karena saya juga katakanlah punya model yang menjadi model semua orang percaya, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi yang di depan mata ini pun memang juga nggak bisa dipungkiri sangat mempengaruhi ya. Ya terima kasih Mas Untung untuk masukannya. Situanami, Situara Mulia, memang ya jujur saja lah ya.
kalau misalnya hamba Tuhan itu seperti yang Ham katakan tadi, rendah kepeduliannya, walaupun banyak faktor sih sebetulnya ya. Bisa misalnya faktor jurusannya. Apa? Kalau dia orang misalnya pastoral, maka itu menjadi faktor yang dia katakanlah terbuka untuk mendengarkan pergumulan. Siapapun itu. Itu saya praktekkan pada diri saya sendiri. Jadi belakangan ini saya lebih sering mendoakan jemaat walaupun bukan GKPS lewat telepon. Tapi saya mengerti karena saya orang pastoral. Jadi saya bisa memahami pergumulan jemaat. Tetapi kalau seseorang misalnya pendeta bukan orang pastoral, nanti mungkin di sana kesulitannya. Kalau orang pastoral kan dilatih mendengar. Kalau yang bukan pastoral dilatih untuk bicara. Sehingga sukar dia mendengar. Baru faktor yang kedua saya pikir adalah memang panggilannya. Kalau dia sungguh-sungguh dipanggil Tuhan melayani, apapun misalnya bidangnya, dia akan sangat katakanlah terbuka mendengarkan pergumulan jemaat. Saya nggak tahu apakah misalnya kalau disurvei, ketika ada misalnya jemaat yang punya pergumulan khusus bertelepon pada pendeta, berapa persen yang menerima, berapa persen yang menolak. Kita belum punya data soal itu, tapi kan pengalaman Niham ini pengalaman real. Dan ini membekas terus. Sehingga bisa saja gara-gara pengalaman itu dalam benakmu, bahwa pendeta itu adalah pendeta orang-orang yang namanya pendeta, panggilannya pendeta, tapi isinya ketidakpedulian. Gimana pula kalau case-nya dia mau bunuh diri? Lalu kemudian telepon pendeta, nggak ada yang peduli. Ya, dan ini peringatan juga untuk para pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Saya selalu berusaha, kalau ada yang telepon, kalau saya nggak bisa angkat, saya SMS, saya WA. Saya lagi sibuk, nantilah telepon saya. Karena memang kan panggilan untuk para hamba-hamba Tuhan kan melayani termasuk di era sekarang ini, ya termasuk lewat cara-cara digital, telepon, dan lain sebagainya. Beruntunglah Roh Kudus bekerja. Sehingga waktu itu berdoa, ya nggak usahlah pakai perantara, bisa langsung pada Tuhan. Dituntun pula buka Alkitab, lalu kemudian firman Tuhan mengingatkan untuk setia, kan begitu. Ampunilah kami para pendeta ini, yang pada waktu masamu kan kurang care, kan kurang peduli ya. Saling mengampuni kita soal itu kan. Ay malobe, Pak Purhangir nami respon saya. Terima kasih, Sonari Doma Panorangta. Doma jam 7.20. Jadi piga-piga hal, pakon dasi jon Panorangta teneh. Yang godong holi suku-sukun bodo lewat WA hubani pendeta ta. Ay bodo teneh pendeta. Yang godong holi suku-sukun hubani, iya. Bodo Japri pendeta ta, anggodong suku-sukun nalape ipadas bani panorang kita pembinaan. Jadi adong piga-piga hal naboi isimpuluh nami, tapi holi paime isimpuluh nami holi pendeta maholi membain closing statement. Nah perlu idah kanami penting nih kurikulum na spesifik hubani samas atap situa. On gaberanah ni departemen pembinaan teneh. Nah konai domai patorang Bapak situa untung. Dongdo piga-piga buku nadok isusun bani panorang ni pendeta ta eporus na boy igunawan hita aina perlobi na padua hon ibagas pemuritan pasti ibagas pemuritan na kona anggo iboge hita aima ibedaon kita sebagai murid membain murid atap naha jiwa kemuritan. Jadi nejado ne pilih kita pasti anggo hita murid pasti hita bermisi, langdong murid nalang marmisi. Nadop iya doma manjalo Kristus sebagai Tuhan pakon juru selamat bani guluh ni. Nah mangihut nakona dong tiga saran. Memungkinkan do iban kita pembinaan atau kelompok kecil ma ikuriata songon na sebelum ni tene. Onpe mungkin gabi perlu do iriah kon hita songon saran nakona yai. Iban hita ma asidong sada model ijamar hitai pola pemuritan ai, adong kedalaman relasi sada pakon na lain. Anggodoma pemuritan, bani sada kelompok pasti pengenalani berbeda sada pakon na lain.
Jadi bodoh kita sesama perhorja, tapi pengenalan atas ada lain, pasti lang sedalam anggo kita ibagas kelompok kecil. Aima namang ihut idah kita, anjaha na terakhir idah kita, bahwa tujuan pemuritan Aima naha menolong orang lain menjadi serupa dengan Kristus. Itu gasta maganup ai, doma tiga hal, doma iboge kita humbani pendetata. Huapkon Aima, naboi tiga ripun, humbani bahat ripun, nadop iboge hita bani pembinata bani bodarion. Aima lobe, naboi ipadas kanami, salinari, holi tonggo penutup bani pendeta, paima siap koli doding, anjaha tanda padaskon, na berikut Aima, iberah nami panorang hubani Bapak Wakil Porhanger, atap Bapak Situa Wanris, atap Abang Bapak Christian, padaskon terima kasih hubani pendeta. Ise mana padaskon terima kasih hubani Bapak Wakil Porhanger, atap hubani ama padaskon Pak Ika. Ya, terima kasih. Malah suhurta doma selesai pembinaan ibagas na sore das kubani Bornginon, jamala surnami hubani pendeta Jaka nado padaskon materi na sunai jengesni ase terusma dukung ham di KPS Padang Bulan khususni majelis ase boy ihorjahon hanami songon saran-saran songon visi nadop i padaskam ai anjaha boy huma semakin terus bertumbuh GKPS Padang Bulan anjaha sadodo memang mungkin harapanta ase memang Padang Bulan bisa bermisi dan menjadi model ya, model bagi banyak orang. Halinari terima kasih pada sekanami Pak Pendeta. Saya sehat mahita haganupan anjaha boy podas koma tatap muka semakin intens di dalam pembinaan. Terima kasih. Terima kasih Mak. Mas sahab pembani PHMJ, namang ihut Pak Imam Mandoding, Aima ipadas kanami, pembinaan selanjutnya Aima bani hari Kamis narahon, catat kita teneh. Hari Kamis narahon bani tanggal 25, Aima hubani pendeta Resota, Aima sejarah situa sebagai parhorja kuria, songon nadop iriah konhita, bani rapata, bani minggu nasalku. Aserohma hita haganup, lang pitah sidea nasyam nasihol ita balhon bani bulan April tapi haganup kita dihut mahita rup marlajar humbani jua-juak ni Tuhan. Aima ipadas kanami parmasuk taholi aima pukul 10.30 ase boy panorangta boy berdiskusi boy hita ibagas nariap marlajar hatani Tuhan. Aima tugas-tugas na boy ipadas kanami. Nah, mangihut mungkin dong tiga hal hubani Bapak Dela. Silakan Pak Dela, anggo dong tambahan. Silakan. Ya, shalom wata genupan. Terima kasih. Tambahan tugas-tugas patar pasingatkan hubata pertemuan secara live streaming. Nebubankon Bapak Pendeta Jarianson model diskusi songon jemaat na lewat via Zoom bata nasihol manukun boy masuk ke bani link Zoom akin iser marhite grup sektor masing-masing. Napa dua hon pertugas bani hari mingguan 21 Maret 2021 perambilan inang penginjil Narsinta Manik Paragenda Situa Sudirman Girsang, Margatih, Penduding, Situa Nitaruan, Paragenda Situa Sudirman Girsang, Penduding, Situa Nitaruan, Pertingting, Situa Abdi Hulu, Permusik, Situa Jansaberlan Purba, Song Leader, Situa Manahanda Manik, Situa Raymond Menjutak, Situa Robinson Girsang.
protokol kesehatan Situa Mariati Sipayung, koordinator do Margati tene. Maaf. Koordinator Margati Aima Situa Linda Burupurba. Kebaktian Bahasa Indonesia Parambilan Bapak Tiopan Manihuruk. Terima kasih. Bapak Sudirman ganti Bapak Haitin. Haitin, Bapak. Aku ingat begitu tadi. Lupa ingat tadi. Lupa ingat. Iya. Terima kasih. Situa Haitin ya. Ya, terima kasih Boy saling melengkapi tene. Ya. Ubani Abang Bapak Christian dong. Ubani Abang Bapak Christian. Lang Bang. Dong Bang. Ya, terima kasih Abang, anggolang dong. Ya, sonari mendoding hita. Siapa holi tonggo panutup, Ibu Bahoni Pendeta tak tonggo panutup tokon pasu-pasu. Serhampa ika nomor doding ini nakonai. Ya, doding konhita melayani lebih sungguh. Doding konhita melayani. Sada, dua, tolu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ayat napa dua hon mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ayat 40 mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Martonggo Mahita. Yamin kon hanami ham Yesus Tuhan nami hasitongan nadong dibalik pengalaman rohani na menurut kondoding on. Tongon ia boy melayani, tongon ia boy mengasihi, tongon ia boy mengampuni. Dop ham ia hapkon bana. Melayani, mengasihi, pakon mengampuni ia. Jana totoon ma Tuhan nagabi kerinduan nami homa haganupan hamba-hamba Tuhan na sedang mengisi diri nami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan na lebih diberkati, lebih terbekali, menjadi pelayan-pelayan na memang melayani, mengasihi, mengampuni. Halani doma perlu bihanami mengalami ai umbamu. Jana ai do nagabe modal utama nami dalam melakukan pelayanan. Lang pitah mengandalkan pikiran kami, tapi karena kami sudah merasakan mengalami pelayanan Tuhan.
Asibani padalanan ni pembekalan pengisian, Asianami makin terbekali dan semakin menjadi berkat. Tong maham memberi huban nami Tuhan Yesus sukacita malas nyuhur ibagas naman dihuti dan mengisi diri kami dengan materi-materi yang kami percaya akan semakin membekali memberkati hanami haganupan. Ibagas Quran Muhammad Yesus Tuhan, terima kasih hanami untuk kesempatan boleh bersama-sama untuk sharing segala masukan-masukan yang sangat berguna, boleh maholi langsung juga disampaikan pada pimpinan pusat GKPS untuk menjadi bahan masukan hubani sidia aselam bin terbekali para hamba-hamba Tuhan di GKPS secara khusus dan tentunya juga nantinya bisa menjadi berkat bagi gereja lain. Sebagai syukuran Muhammad Yesus Tuhan, martonggo hanami dapat melakukan terima kasih jana tetap ope hanami martonggo songon tonggo na pinudahkonmu hubani susianmu tiap hita maka tonggo hamba panami na negeri atas saya napapasing magoranmu saya Roma harajonmu saya Saud maharosu niurmu inaguri tonga on sogo negeri atas berehama benami sadari on haguluan ari-ari sasab hama dosa nami songon panasap nami bani dosa ni asoma namar dosa dopak hanami ulang hanami babayhamhu parlajoan tapi paluahama hanami humbani pangago ayhamdu simada harajaon apa gogohon apa sangapon sadokah nirokahni amin. Hidup niuhun itu hatta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata bapa apa persauran itu linapasi maka semaina siam haganupan amin. Salam. Salam. Horas. Halo Horas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih mah Bani Pendeta. Boleh main exit teh? Aku exit lo beda? Iya. Dihuti via Zoom 40 halak, YouTube 20 siah, total sekitar 76 akun. Oke. Selamat morning. Ya, malam baik. Terus depan. Salam. Salam.